Halo Sobat TKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Gua berharap Sobat semua dalam keadaan kesehatan jiwa dan raga yang optimal ya. Dan masih terus menjaga spirit kehidupan yang selalu gua gaungkan, yaitu tetap semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat semua, gua mau ingatkan lagi ya, untuk pendaftaran pertemuan di Bandung masih gua buka Sobat TKG. Ya nanti di akhir bulan akan gua hitung berapa jumlah pesertanya dan akan segera gua update ya. Jadi sebenarnya start di bulan Juni ini, gua memang akan banyak memanfaatkan waktu gua mostly itu di Bandung terus Sobat TKG, Juni dan Juli ya. Jadi gua dan tim juga akan merencanakan banyak hal di sana. Jadi kita tunggu ya Sobat TKG sampai akhir bulan berapa pesertanya dan bagaimana update-nya. By the way Sobat TKG, ikuti terus channel ini ya agar infonya nggak ketinggalan. Karena memang gue itu banyak memberi informasi dan update-update itu lebih banyak di YouTube daripada di IG dan di TikTok. Jarang main TikTok gue. Oke Sobat TKG, kita lanjut ya. Pembahasan kali ini pembahasan yang luar biasa juga Sobat TKG. Dan gue berharap ini akan sangat berguna bagi Sobat semua yang sedang merasakannya. Tenang. Wah, rasanya kata ini sering banget gue sebut ya. Tenang Sobat TKG, keajaiban pasti datang. Tenang Sobat semua, masalah pasti berlalu. Bahkan, tenang, kita orang kokai. Di materi pertemuan EKG pun akan gue bahas dan akan gue sharing ya, membahas kata yang luar biasa ini, yaitu tenang, di mana tenang akan bertransformasi menjadi wujud mindset yang namanya ketenangan. Ketenangan dalam menjalani kehidupan. Lalu kenapa kita harus tenang Bang? Ya, memang harus tenang. Walau kata tenang kadang buat sebagian orang yang punya masalah agak kurang cocok ya. Misalnya ada seorang yang lagi pusing sama masalahnya. Lalu temennya bilang, udah, lu tenang aja. Lalu dia jawab, tenang, lu minta gue untuk tenang dalam kondisi pelik kayak gini. Bahkan ada yang bilang, biar lu tahu nih ya, ini saatnya kita panik. Pencet tombol paniknya bunyi, wiu, wiu, wiu. Ada alarmnya. Ya nggak apa-apa, namun agaknya sepanik apapun, kita memang harus bisa mengontrolnya Sobat TKG. Kalau nggak bisa hancur semua nanti. Jadi konsep tenang memang perlu Sobat TKG. Ibarat orang yang lagi keselak, saking paniknya, dia nggak bisa loh ngelihat segelas air di depannya. Wah itu bahaya Sobat TKG. Sobat TKG, lawan rasa tenang adalah cemas. Dan memang musuh besar ketenangan adalah kecemasan. Ya, kalau sudah sampai cemas yang manusia itu bisa jelaskan, mungkin masih oke ya. Namun yang kacau adalah kalau manusia bisa cemas dari sesuatu yang datang tanpa simptom dan nggak diundang, dan dia juga nggak tahu dari mana asalnya. Sehingga namanya bukan lagi kecemasan, Sobat TKG, tapi gangguan kecemasan, atau bahasa Inggrisnya anxiety disorder. Dis artinya keluar, order artinya aturan. Jadi keluar dari aturan yang layaknya dan lazimnya berlaku di kehidupan manusia. Waduh. Namun buat Sobat EKG yang saat ini sedang mengalami hal tersebut, gua akan katakan, tenang Sobat EKG, tenang. Kenapa? Karena gue yakin lu bisa menuntaskan hal ini. Menuntaskan Bang, iya. Menuntaskan Sobat EKG. Hilang, tidak bersisa. Kalaupun dia datang lagi Sobat EKG, itu powernya sangat kecil, kayak lampu 2 watt. Dan dengan bahagia, kita hanya bisa mengingatnya. Kita tidak mampu lagi merasakan sensasinya. Karena sobat semua sudah berada dalam sebuah ketenangan jiwa. Hidup dalam rangkaian sensasi yang menggembirakan, penuh dengan kedamaian, sukacita yang bernama kebahagiaan. Tanpa sobat sadari, sobat sudah berani melangkahkan kaki sobat keluar rumah lagi. Seperti manusia yang lain. Iya, bahkan keluar kota Sobat TKG. Sikat Sobat TKG, sikat. Tanpa sobat sadari, sobat sudah berani bertemu dengan orang, berbicara panjang lebar sana sini, jalan di mall, melihat pemandangan. Sobat bisa mandi, merasakan lagi segarnya air yang luar biasa. Bang, yang abang sebutkan tadi adalah sensasi-sensasi itu Bang. Apakah abang juga pernah merasakan hal yang sama? Gua akan katakan Sobat TKG dengan jujur, yes, gua pernah di situ Sobat TKG. Dan berita baiknya, gua bersyukur gua bisa melampaui dan menuntaskannya Sobat TKG. Makanya gua yakin Sobat TKG pasti bisa seperti gua.
Sobat bukan hanya menjadi seorang penyintas, tapi sebagai tokoh inspirasi. Sobat akan bisa berbicara hal ini tanpa gangguan sensasi itu lagi. Bebas, lepas bagaikan burung yang terbang bermain di angkasa dengan hembusan angin yang sejuk dan berteriak, "Yuhu! Gua bisa jalan-jalan lagi. Gua bisa mandi lagi loh. Gua bisa ketemu orang. Gua bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Perut gua adem. Gua bisa bernafas lega." Baiklah, Sobat TKG, di video kali ini gua nggak mau ya berbagi rasa sensasi anxiety disorder. Karena buat apa? Dan gue tahu lu udah tahu rasanya yang memang pernah mengalaminya dan yang saat ini sedang mengalaminya. Dia datang ratusan bahkan ribuan kali. Bahkan mungkin sobat sendiri sudah menjadi ahlinya. Sorry ya Sobat TKG, emang gak enak kalau gue bilang lu ahlinya. Tapi harus lu akui memang lu ahlinya karena lu tahu rasanya. Jadi karena lu sudah tahu rasanya, agaknya gue akan bilang juga, lu pasti juga tahu kekuatannya sekaligus kelemahannya Sobat TKG. Karena orang yang punya hal itu, mereka bermain dan bercanda di situ hampir setiap hari, hingga tubuhnya merespon dan bisa menjadi reaksi yang berlebihan. Badan gemeteran. Haiya, apaan sih? Itu yang selalu gue ucapkan ketika rasa itu datang. Suatu ketika dulu gue pernah menantangnya Sobat TKG. Ya emang gila ya gue ya. Iya, gue pernah menantangnya. Dan memang badan rasanya gemetar. Kekacauan pikiran terjadi, puluhan senario datang tanpa kita bisa menyetopnya. Silih berganti, Sobat TKG. Stop, Sobat semua. Sekarang saatnya gue akan memberikan sebuah settingan atau setelan yang gue berharap bisa menjadi solusi buat Sobat semua. Amin. Ya, namun sebelumnya, Sobat cari tempat yang nyaman dulu ya. Kalau punya earphone, Sobat bisa pakai. Dah, di pause dulu boleh kok. Sekarang ya, buat sobat yang terkena anxiety disorder, mungkin cerita gue adalah cerita yang ngalor ngidul. Ya, gue minta Sobat EKG fokus sama cerita gue ya. Kita tarik nafas dulu, gak usah mindfulness Sobat EKG. Tarik nafas biasa aja. Sobat EKG tenangkan diri Sobat semua, tenang aja. Dan sekarang Sobat harus benar-benar fokus sama cerita gue ya. Ikuti Sobat EKG. Sobat TKG, 1 tambah 1 berapa ya? Iya, 2. Kalau 2 tambah 2, 4. Kalau 5 tambah 7 tambah 3, berapa Sobat TKG? Gue juga ngitung juga nih. 15 ya. Kalau 12 tambah 8 tambah 2, 22 ya. Ya betul-betul. 22 nggak sih? 12 tambah 8 tambah 2. Iya, 22 ya. Sobat TKG, binatang apa yang namanya 1 huruf? Wah, ini tebak-tebakan basi, Bang. Nggak apa-apa. Nggak tahu. 1 huruf doang namanya, Sobat TKG. Gue jawab ya. Ikan. Basi lu, Bang. Tak dulu nih. Binatang apa yang kaya raya, Sobat TKG? Bisa nggak tebak? Nggak tahu kan? Namanya beruang. Beruang itu bukan beruang. Oh ya, ada lagi ikan mas ya. Nah sekarang burung-burung apa yang kaya raya Sobat TKG? Burung? Burung belibis. Ya masa ada sih burung belibis? Wah garing Bang. Ampun dah Bang, itu mah tebakan tahun 80-an. Ntar dulu nih ada lagi ya. Apa bedanya sarung sama kotak? Nggak tahu kan lo, gue langsung jawab ya. Kalau sarung bisa kotak-kotak, tapi kotak nggak bisa sarung-sarung, Sobat TKG. Masih lanjut ya, Sobat TKG. Bedanya Superman sama Superman. Apaan sih ini? Iya, kalau Superman kolornya di luar, kalau Superman kolornya di dalam. Bah, ini tebak tahun 80-an, 90-an, Bang. Iya. Ada lagi. Bedanya kenapa? Oh ya, ada lagi. Kenapa Superman rambutnya keritingnya cuma 1? Ya kalau banyak namanya Supermi. Aduh basi banget. Nah nih gue ingat Sobat TKG. Dulu Bang Pendi ya pernah ngasih tebak-tebakan ini ke gue. Dia bilang, "Hei kawan,
kenapa bumi makin panas? Kenapa ya bang? Dia bilang, karena matahari buka cabang di mana-mana. Wah, tapi itu udah nggak berlaku bang. Iyalah, matahari sekarang banyak yang tutup. Itu mah joke tahun 90-an bang. Basi loh. Wih, kalau matahari sudah banyak yang tutup, berarti bumi makin adem dong ya. Satu lagi Sobat IKG, tahu nggak? Tahu apa? Tahu yang paling gede. Nggak tahu kan? Tahu isi Sumedang. Tahu numpang raos nah. Asik ya main tebak-tebakan Sobat IKG, walaupun basi dan garing dan kriuk ya. Apain sih lu bang? Apa hubungannya sama anxiety disorder? Udah, lu tenang aja Sobat IKG. Tenang. Biarkan anxiety merasakan kita. Nggak apa-apa. Bukan kita yang merasakan anxiety. Sekali lagi camkan, biarkan anxiety merasakan kita. Bukan kita yang merasakan anxiety. Jadikan kita hanya tahu namanya saja, tapi kita nggak tahu rasanya. Pada awalnya memang anxiety itu muncul dari sebuah trigger kekacauan kehidupan, ketidakselarasan antara body, soul, dan spirit, di mana body, soul, spirit mempunyai aturan baku. Tiga entitas ini memang mempunyai perimeter dan parameter, Sobat IKG, yaitu batasan dan ukuran. Nah, ketika perimeter dan parameter itu jebol, kekacauan mulai timbul, dan lama-lama menjadi rasa yang akut, terjadi kekacauan pikiran. Saat itu kita bingung, apa ini? Dan kita terus terbawa oleh arusnya, terus dibawa, bahkan kita hanyut dan kita lost, kita nggak bisa mendeteksi lagi apa itu. Anxiety memang musuh yang tidak terlihat, invisible Sobat IKG. Dia juga tidak terduga, unpredictable. Dia powerful dan unexplainable. Kadang kita bingung itu apaan. Namun berita baiknya, kali ini Sobat akan gua ajari pakai setelan gua ya. Untuk apa? Untuk menuntaskannya Sobat IKG. Ingat Sobat IKG hukum polaritas yang selalu gua gaungkan di video-video sebelumnya. Ada bawah, ada atas, ada kiri, ada kanan. Semesta ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Iya, ini hukum bukan teori, Sobat IKG. Jika anxiety saat ini invisible, namun anxiety bisa menjadi visible. Dari yang nggak kelihatan bisa kelihatan. Jika anxiety ini unpredictable, lu nggak bisa menduganya, dia bisa menjadi sesuatu yang predictable. Sobat bisa menduganya. Jika dia begitu kuat, dalam waktu yang bersamaan, dia juga bisa menjadi sangat lemah, Sobat IKG. Jika dia tidak bisa kita jelaskan, anxiety bisa dijelaskan, Sobat IKG. Memang, mengetahui entitas anxiety terlebih dahulu adalah cara yang paling tepat. Kita harus membuat sebuah bayangan gambaran, Sobat IKG. Untuk melawan dan memusnahkan anxiety itu, kita perlu melihat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Dulu ya, ketika anxiety itu datang, gua bingung. Lalu gua mencoba menggambarkan sesuatu di pikiran gua. Gua mencoba merefleksikannya menjadi sebuah entitas yang terlihat. Saat itu gue melihat secara visual seperti bola ya Sobat IKG, sehingga gue bisa mengerti apa yang sebenarnya gue hadapi. Terserah lu mau bikin apa Sobat semua, gambarkan satu visual. Cara ini seperti halnya Sobat menulis atau menggambarkan sesuatu di buku. Padahal Sobat semua sudah punya daya ingat ya, tapi kenapa juga Sobat harus menulisnya agar terlihat? Begitu pula anxiety, Sobat harus tahu bentuknya karena Sobat sendiri yang merasakannya. Kenapa bang? Iya, karena main gue waktu itu diacak-acak Sobat IKG sama dia. Ingat Sobat IKG, sekali lagi, main gue diacak-acak sama dia. Berarti dia harus berbentuk Sobat IKG. Sekarang saatnya gue acak-acak mainnya dia, enak aja. Mainnya siapa bang? Bukankah itu main kita juga? Bukan Sobat IKG. Gue akan tegas mengatakan di sini, itu adalah main bola tadi. Sobat harus menaruh sebuah sandaran pemikiran bahwa anxiety itu berwujud dan dapat kita kendalikan. Mau kita apain nih? Sebagaimana klien gua yang bernama Jason ya, pernah bilang ke gua, kita gebukin aja master. Karena gua sudah lelah master. Gua kadang membandingkan diri gua di dalam kamar, sementara orang lain bisa kerja di luar naik motor, bolak-balik masuk jalan tol. Ingin rasanya bertukar tempat. Ketika kita sudah berada di posisi gangguan, Sobat EKG, udahlah, nggak usah cari lagi dari mana anxiety itu berawal dan muncul. Udah basi Sobat IKG, itu udah kemarin, udah jauh. Nggak usah dicari lagi. Ibarat kita beli mobil bekas, lalu radiatornya rusak. Kita nggak perlu tanya lagi ya sama penjualnya, ini dulu gimana makanya bisa sampai jebol begini. Udahlah, nggak usah Sobat IKG. Ganti baru. Kalau ganti baru, mobilnya jalan nggak? Jalan bang. Ya udah ganti aja, nggak usah banyak tanya. Sobat semua, kerap kali manusia itu rindu sosok dirinya di mana sebelum dia terkena anxiety.
di mana sosok itu adalah sosok yang pemberani, sosok yang ceria, sosok yang aktif, sosok yang fokus, sosok yang keren, sosok yang rambutnya disisir rapi, mandi pakai parfum yang wangi, bercanda dan ceria dengan teman-temannya. Buat Sobat IKG yang terkena anxiety, camkan kata-kata gua, Sobat IKG. Jangan hanya rindu, Sobat IKG. Sekali lagi gua akan katakan, jangan hanya rindu, Sobat IKG. Sekali lagi gua akan katakan, jangan hanya rindu, Sobat IKG, tapi temui dan peluk dia lagi. Karena Sobat adalah dia. Sobat adalah sosok yang sama. Ternyata anxiety hanyalah ilmu. Memang nyata, namun itu ilmu yang sesat. Ilmu yang perlu kita tinggalkan. Mulai berani lagi melangkahkan kaki dan katakan, saya adalah diri saya ketika saya berani keluar rumah. Dan ketika malam datang, saya tidur dengan nyenyaknya. Pagi hari saya bisa merasakan segarnya air yang Tuhan berikan kepada saya. Sobat semua, sobat yang sedang mengalami anxiety disorder harus mempunyai afirmasi baik dalam hidup sobat semua. Ingat, segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi habit, dan habit adalah power. Jika Sobat IKG menggunakan metode afirmasi, anxiety akan berada di sebuah tempat yang namanya lobang ketidakpedulian manusia. Sekali lagi, anxiety akan berada di sebuah tempat yang namanya lobang ketidakpedulian manusia. Ya, itu teori gua ya, Sobat IKG. Yang memang hal itu nggak perlu kita ingat dan kita lihat lagi. Karena kadang ketidakpedulian adalah sesuatu yang penting buat hidup kita, agar hidup kita bebas, berada di alpha state yang baik. Sobat semua, ada tips dari gua ya. Sobat IKG, lakukan 3 hal yang selalu gua lakukan ketika apa itu gua, nama juga udah lupa. Yaitu hal itu datang, Sobat IKG. Nomor 1, Sobat harus bisa menerima sekaligus merendahkannya. Menerima, iya, bentuknya seperti bola emang ada, tapi gua nggak mau ikutan. Ngapain itu SDM rendah, norak, amit-amit. Gua nggak mau ikutan yang kayak gituan. Mata lu buta kali. Semua orang di luar baik-baik aja kok. Gitu, Sobat IKG. Menerima sekaligus merendahkannya. Ada, tapi lu rendahkan. Jangan anggap nggak ada. Ada, tapi lu rendahin, Sobat IKG. Jadi lu bisa menerima bahwa itu sesuatu yang tidak perlu lu entertain. Nomor 2, belajar mengurangi distraction yang menyakitkan, Sobat IKG. Sekali lagi, belajar mengurangi distraction yang menyakitkan. Distraction artinya pengalihan ya. Kadang anxiety itu datang butuh pengalihan, ya kan? Mungkin kita mencubit diri sendiri, kita menampar, atau kalau misalnya ada remason atau minyak kampak, dari kepala sampai mata kita oles agar kita fokus kepada hal yang menyakitkan. Iya nggak? Aduh, ini sensasinya lagi ya. Sobat IKG bisa lihat HP atau lihat yang lain. Cara gua adalah membuka tangan gua dan mengepalnya. Ya, ibarat gua menggenggam anxiety yang berwujud bola. Lalu gua bilang, lu udah gua genggam. Sekarang gua mau ke Indomaret cuy, keluar rumah. Di video short gua pernah bikin ya, teknik 7 menit. Lu genggam, lu kencengin, lalu lu lepas. Sobat IKG bisa cari shortnya ya. Nomor 3, Sobat IKG, cari afirmasi. Afirmasi yang sobat inginkan. Sobat ingin seperti apa? Sobat bisa tulis atau dengarkan. Seperti mengingat diri kita yang dulu ketika itu ya, Sobat IKG, sebelum kita terkena itu hal itu tuh. Katakan, saya berani, saya keren, saya suka banget jalan-jalan keluar kota, saya suka banget naik mobil di jalan tol, saya suka banget ketemu banyak orang, saya suka banget di luar rumah melihat alam terbuka. Saya suka banget kalau pagi hari datang karena saya mandi dengan air yang segar. Saya suka berolahraga. Saya suka malam datang. Saya suka malam datang karena saya bisa tidur tenang. Ayo nih malam, mana nih datang lagi nih biar gue bisa tidur. Ya, sobat bikin sendiri apa yang sobat inginkan. Lalu Sobat IKG dengarkan setiap hari. Karena memang anxiety itu beda-beda kasusnya, dari yang ringan sampai yang takut mati, Sobat IKG. Yang gak enak itu antara hidup dan mati, Sobat IKG. Jadi maju kena, mundur kena. Sekarang mulai hari ini, Sobat bikin afirmasi itu. Sobat IKG, kita adalah seorang yang pemberani, bak samurai. Bukan samurai yang di video sebelum ini ya, yang ada tokeknya. Sobat harus bisa membuat satu strategi. Sekali tebas anxiety tuntas. Begitu kan kata thumbnail di video ini? Sobat IKG,
Kurangi berbagi sensasi sama penderita anxiety. Karena lu udah masternya, ngapain lu bagi-bagi? Makanya kalau lu udah jadi masternya, lu bisa mengontrolnya. Banyakin ngobrol sama penyintasnya, Sobat KG. Ngobrolin hal-hal yang senang-senang, jalan-jalan naik motor, makan di warteg, pergi tamasya, berenang. Gue juga gitu kok, Sobat KG. Sekarang kalau ditanya, Bang, masih suka muncul nggak sih Bang? Ya ada, tapi powernya kecil banget, udah tuntas. Makanya gue bilang, bombardir diri kita sama hal-hal yang baik, sama hal-hal yang sifatnya positif afirmasi. Itu bukan kata-kata yang main-main, Sobat EKG. Karena itu seperti program antivirus yang Sobat EKG install ke diri Sobat semua. Sobat harus jadi orang yang keren, sehat, kaya raya, dan tentunya tenang dan damai. Jadi nanti kalau ketemu gua tanya, itu gimana tuh? Apaan Bang? Itu tuh, si itu. Apa sih Bang? Itu apaan sih Bang? Oh itu Bang, no lagi main di comberan sama ikan betok. Sampai berjumpa di Bandung ya Sobat IKG ya. Ya Sobat IKG, gue berharap ini ada manfaatnya Sobat semua. Kalau gue bisa, lu pasti bisa Sobat IKG. Ya kan? Salam dari gue, emang kudu gila.